Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Kiai Haji Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahoul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat musibahnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang at-tarbiyah al-ijtimaiyah atau pendidikan sosial, ya, bagaimana anak-anak kita harus kita didik. Di antaranya untuk menghormati kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua, ya. Kemudian selanjutnya adalah وهذه طائفة من أخبار السلف في التزام هذه الآداب مع آبائهم. Kemudian kita membaca sejarah orang-orang terdahulu, para salafus saleh, bagaimana mereka dengan orang tua mereka. ذكر صاحب عيون الأخبار هذا الخبر قيل لعمر بن يزيد كيف بر ابنك بك قال ما مشيت نهارا قط إلا وهو خلفي ولا ليلا إلا مشى أمامي ولا رقى سطحا وأنا تحته. Ya. Disebutkan di sebuah kitab namanya Uyunul Akhbar bahwa seorang
sahabat ditanya, Umar bin Zaid ya, ditanya, bagaimana anakmu berbakti kepada kamu? Ini cerita ya, cerita para ulama dulu. Jadi ada salah seorang ulama ditanya, bagaimana anakmu berbakti kepada kamu? Maka dijawab, qal ma masyaitu naharan qattu illa wa huwa khalfi. Tidaklah aku berjalan pada waktu siang hari kecuali anakku di belakangku. Artinya terus dia mengikuti orang tuanya, berbakti kepada orang tua. Wala lailan illa masya amami. Tidaklah aku berjalan pada malam hari kecuali dia berjalan di depanku. Ngamanin ya, mengamankan terlebih dahulu. Wala raqa sathan wa ana tahtahu. Dan dia tidak pernah menaiki tangga kalau aku ada di bawahnya. Jadi begitu hormatnya orang terdahulu itu, bahkan tidak pernah dia ada di atas dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya duduk, ya nggak mau dia duduk di atas bangku, di atas kursi, pasti dia duduk di bawahnya, lebih rendah dari orang tuanya. Ya, bahkan katanya dia tidak akan menaiki genteng atau menerkan genteng dia ke atas ya, kalau ada orang tuanya di bawahnya. Wa dzakara sahibu majma'iz zawaid hadhihi al-qissah an Abi Ghassan ad-Dabbi qala kharajtu amshi ma'a abi bi zahril hurra falaqiyani Abu Hurairah faqala man hadha qultu abi qala la tamshi baina yaday abika walakin imshi khalfahu aw ila janibihi wala tada' ahadan yahulu bainaka wa bainahu wala tamshi fawqa ajarin ya sathi abika wala ta'kul 'arqan qad nazara abuka ilaihi la'allahu ishtahahu ya araqa. Dan di dalam kitab Majma'uz Zawaid dari Abi Ghassan ad-Dabbi beliau berkata, aku berjalan amshi ma'a abi, aku berjalan bersama orang tuaku. Ini bagaimana hormatnya anak terhadap orang tua ya. Aku berjalan bersama orang tuaku ya. Bi zahril harrah. Jadi di depannya, di depan Rasulullah, di depan orang tersebut, ayahnya. Falaqiyani Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menemuiku. Faqal, Abu Hurairah menasihati, bertanya, man hadza? Wahai Ghassan, siapa orang ini? Qultu abi, maka Ghassan menjawab, ini ayah saya, ini orang tua saya ya. Qal la tamshi baina yaday abika walakin imshi khalfahu aw ila janibihi. Jangan kamu berjalan di depan orang tuamu ya, akan tetapi berjalanlah di belakangnya ataupun di sampingnya. Itu adab ya, itu etika berjalan dengan orang tua, jangan di depannya ya, tapi berjalanlah di belakangnya ataupun di sampingnya. Wala tada' ahadan yahulu bainaka wa bainahu. Jangan sampai diselangi oleh orang lain antara ya. Jadi deketin kepada orang tua kita kalau jalan. Jangan sampai ada orang lain di tengah-tengah antara kita dengan orang tua ya. Wala tamshi fawqa ajari abika. Jangan berjalan di atas ya, di atas lebih tinggi dari ayahmu. Ini artinya jangan sampai posisi kita di atas dari orang tua kita ya. Wala ta'kul 'araqan qad nazara abuka ilaihi la'allahu ishtahahu. Jangan kamu makan sesuatu, 'araqan itu aslinya artinya tulang
tulang kambing ya, tulang yang ada dagingnya begitu ya. Jangan kamu makan yang ayahmu telah melihat itu. La'allahu ishtahahu. Mungkin ayahmu itu ingin makan itu. Jadi kalau ya, makanan itu udah dilihat oleh orang tua kita jangan duluan makan kecuali dikasih sama orang tua kita. Ya. Di sini disebutkan arokon itu artinya tulang. Ya. Artinya sampai tulang saja gitu yang udah nggak ada dagingnya atau daging udah sedikit-sedikit itu jangan kita makan. Kalau ada orang tua kita udah ngelihat itu, ya mungkin dia ingin makan itu, ya maka jangan dimakan. Biar nanti kalau dia kasih kita baru makan. Ya, ini adab salafus soleh, orang-orang terdahulu ya, orang-orang baik. Wa ma jaa fi 'uyun al-akhbar qala al-Ma'mun rahimahullah lam ara ahadan abarra min al-Fadl ibn Yahya bi abihi. Di antara kisah yang lain seperti yang dikatakan oleh Al-Ma'mun rahimahullah ya. Lam ara ahadan abarra min al-Fadl ibn Yahya bi abihi. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berbakti kepada orang tuanya dari Al-Fadl ibn Yahya. Fadl bin Yahya ini orang yang sangat bakti ya, orang sangat hormat kepada orang tuanya. Balagha min birrihi anna Yahya kana la yatawaddau illa bima'in musah. Baktinya Al-Fadl tersebut kepada orang tuanya adalah bahwa orang tuanya itu tidak pernah berwudu kecuali dengan air hangat. Ya. Wahuma fis sijn, dan keduanya ada keduanya kebetulan tertangkap di dalam penjara ya. Famana'ahuma as-sajjanu min idkhalil hatabi fi lailatin baridah. Maka sipir penjara tersebut melarang ada api di dalam penjara tersebut, pasti ya, untuk memanaskan air itu ya. Faqama al-Fadlu hina akhadha abuhu Yahya madja'ahu ila qumqumin kana yusakhinu fihi al-ma'. Maka Fadl ini bagaimana caranya untuk memanaskan air yang untuk berwudu orang tuanya tersebut, padahal malam itu sangat dingin sekali, musim dingin ya. Maka Al-Fadl ini ayahnya masih tidur, sholat subuh mungkin nih ya, jadi diambil air di tempat air lah ya, di panci ataupun di bak gitu, tempat air. Kana yusakhkhanu fihi al-ma', yang biasa untuk memasak air ya, berarti panci ya. Famala'ahu thumma adnahu min naril misbah. Maka dipenuhilah air untuk ayahnya tersebut di dalam panci itu, dan didekatkan ke lampu yang ada di dalam penjara tersebut. Berapa sih gedenya lampu penjara ya? Mungkin lampunya dulu ya, lampunya bukan lampu kayak sekarang, mungkin lampu apa namanya itu, lampu minyak ya. Itu air seember itu dideketin, dipegangin ya. Falam yazal qa'iman wa huwa fi yadihi hatta asbaha. Jadi dari mulai dia tidur, orang tuanya tidur itu, si anak ini, si Fadl ini tidak tidur, malah justru menghangatkan air tersebut sampai pagi. Sampai air itu bisa terasa hangat sampai pagi, sampai subuh
sampai orang tuanya akan wudu pada waktu subuh. Ya, berapa angetnya juga. Tapi begitu ya khidmahnya, begitu baktinya, begitu hormatnya, sayangnya si Al-Fadl ini kepada orang tuanya. Wa hadara Salih Al-Abbasi majlisul Mansur marratan wa kana yuhaddithuhu wa yakthuru min qawlihi abi rahimahullah. Dan ada seorang soleh namanya Al-Abbasi, ya. Orangnya namanya memang soleh nih, ya. Orang namanya Soleh Al-Abbasi. Dia hadir di majlis Al-Mansur. Al-Mansur ini Khalifatul Mansur pada zaman Abbasiyah, ya. Jadi Salih Al-Abbasi ini datang atau hadir dalam majlis Al-Mansur. Wa kana yuhaddithuhu, ya. Dan Salih Al-Abbasi ini bercerita dengan Al-Mansur pada khalifah tersebut. Wa yakthuru min qawlihi abi rahimahullah. Si Soleh ini sering dalam cerita tersebut menceritakan orang tuanya yang sudah wafat, ya. Dalam ceritanya tersebut setiap menyebut nama orang tuanya, ya, ayah saya selalu disebut rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya. Jadi ya ayah saya rahimahullah, gitu. Terus ngomong lagi ada ayah saya, dulu ayah saya rahimahullah, ya, selalu pakai rahimahullah. Ini selalu mendoakan orang tuanya yang udah wafat tersebut walaupun dalam bicara biasa, ya. Faqala lahu hajibuhu Ar-Rabi' la tukthir min at-tarahumi ala abika bi hadrati amiril mu'minin, ya. Maka para pendamping khalifah tadi itu, biasalah khalifah itu presiden pasti ada pas pampresnya lah, ya, sekelilingnya, melarang Soleh ini untuk banyak-banyak berkata rahimahullah itu di hadapan khalifah, ya, di hadapan khalifah. Faqal, maka Saleh tadi Al-Abbasi berkata, la alumuka fa innaka lam tadhuq halawatal aba. Fatabassama Al-Mansur wa qala hadza jazaa'u man ta'arrada li Bani Hashim, ya. Maka dijawab oleh Saleh Al-Abbasi, ya, kamu belum tahu bagaimana, ya, kamu belum tahu bagaimana besarnya jasa seorang ayah, ya. Kan diomelin dia sama pas pampresnya itu, ya, ngomong dengan orang khalifah jangan banyak-banyak pakai rahimahullahnya itu, nanti khalifah tersinggung. Sebab rahimahullah artinya apa? Semoga Allah merahmati orang tua saya, semoga Allah merahmati orang tua saya. Seakan-akan kita nggak mau mendoakan khalifah gitu maksudnya. Jangan banyak-banyak pakai baca rahimahullahnya, dimarahin. Dijawab nih oleh Saleh ini kepada orang yang marahi tersebut, ya. Ya, kamu tidak tahu bagaimana besarnya jasa orang tua, ya, terutama ayah itu kepada diri kamu, ya. Fatabassama Al-Mansur, maka khalifah malah tersenyum. Wa qala hadza jazaa'u man ta'arrada li Bani Hashim, ya, artinya kata Al-Mansur, kata khalifah ini, ya, sambil tersenyum dia, nah, ini orang yang betul-betul berjasa kepada orang tuanya, orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang yang betul-betul belajar dari Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Warawa Ibnu Hibban fi sahihihi anna rajulan ata Abu Darda faqala inna abi lam yazal bi hatta zawwajani wa innahu al-an ya'muruni bi talaqiha, ya. Qal ma ana alladhi amuruka
an ta'uqqa walidayka wala billadhi amuruka an tutalliqa imra'ataka ghaira annaka in syi'ta haddatsuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sami'tuhu yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fahafiz ala dhalikal bab in syi'ta aw da'. Qala fa ahsibu ata qala fatalliqha. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwa salah seorang datang kepada Abu Darda. Nah, Abu Darda ini seorang sahabat, ya. Dia orang laki-laki datang kepada Abu Darda. Faqal, orang laki-laki itu berkata, "Inna abi lam yazal bi hatta zawwajani." Sesungguhnya ayahku itu dulu masih dia muda, ya, selalu bersamaku sampai beliau mengawinkanku, sambil menikahkanku, ya, sambil menjadikan aku berkeluarga. Wa innahu al-an ya'muruni bi talaqiha. Tapi sekarang ayahku ini menyuruh aku untuk menceraikan istriku. Mungkin ayahnya melihat tidak baik ini istrinya, ya, bahwa istrinya tersebut tidak berbakti, ya. Qal ma ana alladhi amuruka an ta'uqqa walidayka, ya. Maka Abu Darda menasihati orang tersebut, ya. Apa nasihatnya Abu Darda? Saya tidak memerintahkan engkau agar durhaka kepada orang tuamu, ya. Wa in wala billadhi amuruka an tutalliqa imra'ataka, ya, dan tidak juga aku memerintahkan agar kamu menceraikan istrimu. Ya. Artinya Abu Darda ini bilang, ya saya sih akan nasihatin aja, saya tidak mau menyuruh kamu untuk durhaka kepada orang tuamu. Artinya nggak dengerin orang tua. Orang tuanya kan suruh menceraikan istrinya, ya. Dan aku juga tidak memerintahkan agar kamu ceraikan istrimu. Artinya aku cuma nasihati aja, ya. Ghaira annaka in syi'ta haddatsuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya aku hanya ingin mengatakan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah itu atau orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah. Artinya beliau itu adalah orang yang akan awsatu abwabil jannah, yang akan berdiri di tengah-tengah pintu surga. Kemarin sering kita dengarkan hadis yang mengatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, sekarang ayah apa? Ada nggak? Ayah juga ada. Malah justru ayah itu yang akan awsat abwabil jannah, yang akan berdiri di hadapan pintu surga, ya. Fahafiz ala dzalikal bab in syi'ta auda, ya. Artinya apa? Artinya maka turutilah kehendak orang tuamu. Apa kehendak orang tuanya? Ceraikan istrimu, ya kan? Atau terserah, kamu boleh tidak menceraikan istrimu atau tinggalkan. Artinya jangan kamu dengarkan orang tuamu. Ini Abu Darda yang mengatakan demikian, ya. Qal fa ahsibu ata qala fatalliqha. Kemudian siapa orang tersebut, ya, bertanya lagi kepada Ata ini juga, salah seorang sahabat, dia mengatakan bahwa malah justru fatalliqha, artinya ikuti kata-kata orang tuamu. Itu artinya di sini bahwa posisi orang tua itu sangat tinggi sekali, terutama ayah, ya.
Kalau kemarin kita berbicara beberapa hadis itu bagaimana posisi ibu yang begitu tinggi, bahkan 3 kali derajat ayah. Maka kita harus berbakti kepada ibu kita lebih dari berbakti kepada ayah kita, ya. Nah, di sini menceritakan tentang bagaimana posisi ayah, ya, bagaimana salafus saleh itu, orang-orang dulu terdahulu dari kita, orang-orang para ulama itu, orang-orang saleh, ya, mereka menghormati orang tuanya, terutama ayahnya tersebut, ya, sampai berjalan pun nggak berani di depannya, jalan itu di belakangnya atau di sampingnya, ya. Tidak pernah dia lebih tinggi dari posisi ayahnya. Kalau duduk, ayahnya duduk, ya dia di bawah, nggak sama-sama satu kursi, ya. Kalau dia di bawah, ya sama-sama di bawah. Nggak pernah dia di atas kursi, ayahnya duduknya di bawah. Nah, ya, sampai begitunya, ya. Tadi ada lagi orang yang menghangatkan air buat ayahnya untuk berwudu, ya, sampai dia tidak tidur karena harus menghangatkan airnya tersebut, ya. Jadi bagaimana bakti seorang anak kepada orang tua tersebut, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahkan ada seorang anak yang biasa memerah susu dari kambingnya. Yang susu itu selalu diberikan kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, sebelum mereka tidur. Jadi sore-sore datang ke rumah ibunya, ke rumah ayahnya, selalu memberikan susu yang dia ambil dari kambingnya tersebut setiap hari. Suatu ketika dia datang terlambat sampai di rumah ibunya, orang tuanya tersebut, kedua-duanya udah tidur, ya, udah tidur kedua-duanya. Tapi anak tersebut saking baktinya kepada orang tua dan tersebut, ya, dia menunggu ayah dan ibunya tidur malam, ya, sampai bangun, ditungguin. Susunya itu dipegang terus sampai ibunya, ayahnya bangun subuh. Berapa jam dia nungguin susu tersebut. Baru setelah mereka bangun, baru diberikan susu tersebut untuk diminum oleh kedua orang tuanya, ya. Ini ada di hadis yang menjelaskan tentang cerita ada 3 orang, ya, 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian tertutup goanya dengan batu besar yang tidak bisa digeser batu tersebut dengan 3 orang tersebut. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh mereka masing-masing. Di antara 3 orang tersebut ada orang yang bercerita tentang itu. Ya Allah, saya setiap hari memerah susu untuk ibu dan ayah saya. Lalu saya berikan sebelum mereka tidur. Ya, tapi pada suatu ketika saya terlambat, maka saya tungguin itu ayah dan ibu saya tidur sampai dia bangun subuh, baru saya berikan, baru saya minumkan, ya. Maka bergeserlah batu yang menutup goa tersebut. Akhirnya mereka bisa keluar, ya. Begitu yang 2 orang pun cerita juga di dalam goa tersebut bagaimana pernah berbuat baik, ya. Hadisnya masyhur, hadisnya sering kita dengar itu, ya. Artinya bagaimana, ya, orang-orang soleh itu mereka begitu bakti kepada orang tuanya, begitu hormat kepada orang tuanya, ya, sehingga kehidupan mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Poin yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar mereka bakti kepada kita, kepada orang tua, ya. Jadi sejak kecil itu harus diajarkan adab, etika, sopan santun anak kepada orang tua. Berbicara, ya, jangan mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara orang tua. Itu kalau nggak dididik, tidak diajarkan sejak kecil, itu susah, ya.
bagaimana tadi itu ya, duduk yang sopan di depan orang tua ya. Dari kecil harus dididik, harus dibiasakan ya. Kalau tidak udah gede, udah dia terpengaruh oleh teman-temannya dengan yang lain ya, dengan budaya lain, dengan budaya barat. Dia sering melihat televisi ataupun sekarang di medsos sudah banyak sekali ya, budaya-budaya yang bertentangan dengan budaya Islam. Kalau sudah terpengaruh dengan itu udah susah. Nggak bisa lagi kita didik lagi, kita kita robah kebiasaan yang tidak baik tersebut ya. Oleh karena itu maka sejak kecil anak tersebut udah harus dididik bagaimana supaya mereka itu menghormati orang tua ya. Tadi kita lihat sampai makanan pun bagaimana supaya ya mereka hormat kepada orang tua, bukan hanya ya di tempat-tempat tertentu, sampai di tempat makan ya, itu ada bagaimana kita tidak mendahului orang tua kita dalam makan ya, dan lain sebagainya ya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang tua kita selalu diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah wafat ya, yang masih ada mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dan menjadi pusat sumber keberkahan bagi kehidupan kita semua. Kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.